Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT channel dimanapun berada, jumpa lagi di video saya kali ini. Semoga sobat IT semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Di video kali ini saya akan coba kembali mereview ulang beberapa langkah atau beberapa proses yang harus kita lakukan dalam pengisian persediaan ya atau barang persediaan yang ada di sekolah. Bagi sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya diklik ya, like, komen, dan share video-video dari sobat IT channel agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, saya akan coba langsung saja membuka jendela baru di dalam Chrome ini. Di sini saya menggunakan media Chrome ya. Langsung saja kita ketik di sini persediaan ya. Seperti ini. persediaan.tanahlautcup.go.id alamatnya, tapi mungkin singkatannya lebih akrab dikenal si baper ya, atau singkatan dari Sistem Informasi Barang Persediaan. Langsung saja kita enter. Nah, ini halaman tampilan pertama ya, ketika kita belum melakukan sign in ya. Selanjutnya klik saja sign in yang ada di pojok kanan atas ini ya, ada sign in. Kemudian kita klik. Kemudian akan ada muncul ya jendela di mana kita harus memasukkan username dan password untuk bisa melakukan akses loginnya. Kemudian masukkan saja yang pertama ini username ya, yang ikonnya adalah gambar orang ya. Kemudian untuk passwordnya sidik jari ya, simbolnya. Kemudian untuk tahun kita pilih yang 2024 ya. Kalau sudah, silahkan diklik sign in. Kita tunggu. Untuk notifikasi seperti ini boleh disimpan, boleh lain kali ya. Jika ingin menyimpan silahkan disimpan. Jika lain kali silahkan klik lain kali. Saya akan coba di sini simpan di akunnya. Kemudian di sini tampilan pertama ya, tampilan dashboard pertama. Di sini menampilkan data-data utama ya, yang secara massal mungkin di sini. Kemudian untuk tampilan mungkin sobat IT bisa ekspor sendiri ya, mulai dari atas ini ada fitur transfer ya, ada forum, ada bahasa ya di sini kayaknya, kemudian akun dan sign out ya kalau ingin keluar dari aplikasinya. Jadi aplikasi ini berbasis web ya atau online, artinya bisa diakses mungkin bisa lewat Android ya. Mungkin lebih mudahnya tapi tetap menggunakan laptop saja karena tampilannya agak luas. Nah, bagi sobat IT yang mungkin baru memulai untuk menjalankan atau mengoperasikan si baper ini, sedikit saya akan berbagi tips saja ya, yang sebenarnya sudah saya buatkan video sebelumnya ya di channel yang sama ini, tapi di sini saya akan review ulang lagi. Yang pertama itu kalau saya amati itu adalah kita masukkan terlebih dahulu ya, yaitu unit kerjanya ya. Unit kerja ini adalah data personal yang ada di dalam satuan pendidikan. Jadi dimulai dari kepala sekolah, ya, dewan guru, sampai kepada staf atau tenaga administrasi, baik itu operator ya atau tenaga administrasi lainnya. Jadi masukkan semua datanya terlebih dahulu di dalam unit kerja ini ya. Jadi ketika diklik unit kerja, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, ini karena saya sudah memasukkan datanya ya, jadi ada 9 orang. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan lagi ya, jika di tempat atau di aplikasi sobat IT masih kosong, bisa tambahkan melalui fitur atau tombol create ya. Tombol create. Kemudian masukkan kodenya. Ini kalau kode sementara saya menggunakan nomor urut ya. Kemudian unit kerjanya adalah nama sekolah. Jabatannya adalah jabatan di sekolah, nama penanggung jawabnya siapa, masukkan NIP jika ada NIP. Kemudian submit ya kalau sudah selesai. Kemudian kalau sudah semua dimasukkan, nah barulah sobat IT lakukan penginputan barang ya. Penginputan barang di menu penerimaan. Nah, untuk tahun sebelumnya karena si baper ini dimulai di 2024, maka ada yang namanya stock of name tahun 2023 ya.
Jadi sudah kita input biasanya ini ya, ini ada di halaman ini ya, ini bagian penerimaan ya. Ada 3 di tempat saya. Ini yang paling bawah adalah stock of name yang 2023 ya. Stock of name 2023. Kemudian untuk yang di atasnya ini adalah penerimaan ya. Jadi ada penerimaan di tanggal 16 Januari ATK ya. Kemudian ada juga yang di tanggal 13 Maret ya. Ini kemarin contoh sih sebenarnya, tapi lupa menghapus nih kayaknya ya. Oke, jadi ketika ada pembelanjaan baru, katakanlah misalnya di bulan Maret, April, Mei, Juni ya, karena tahap 1 itu sampai Juni dan pembelanjaan dimulai bulan Maret ya, berarti artinya potensinya adalah Maret, April, Mei, Juni. Kita tambahkan create ya di sini. Untuk fitur import data dan register ini kita belum ini ya. Untuk import data belum ada penjelasan lebih lanjut. Jadi yang hasil sosialisasi yang pertama waktu itu adalah menggunakan fitur atau tombol create ya. Create. Kemudian uraian ini adalah nama barangnya. Katakanlah di sini misalnya kipas angin, bukan ya, uraian ini judul utama dulu ya. Begini, misalnya pembelian ATK tahap 1 gitu ya. Kemudian nomor kalau dari penjelasan dari tombol pertanyaan ini di sini bukan pertanyaan ya, ada tombol keterangan gitu ya, untuk mengisi file ini apa. Di sini menggunakan dokumen BAS atau faktur atau surat jalan. Nah, kalau misalnya ingin dimasukkan berdasarkan BAS ya, karena berdasarkan bukti belanja online-nya sekolah kan menggunakan SIP-lah gitu ya. Jadi masukkan saja nomor yang ada di dalam bukti berita acara serah terima ya, atau BAST. Misalnya BT 2024 dan seterusnya ya, atau apapun nomornya gitu yang tercantum di sana, tulis di sini. Kemudian tanggal berapa, silahkan dipilih ya. Misalnya Juni, tanggal 5 Juni misalkan. Untuk sumber dana kita pilih dana ini kemarin dana bos pusat ya, dalam nomor 25 untuk sumber dana. Kemudian untuk berkas ini seyogianya sih kayaknya harusnya upload dari nomor atau dokumen BAS-nya ya, atau faktur atau surat jalannya, tapi ini bisa dikosongkan ya. Kita submit. Nah seperti ini. Nah ini yang baru saya masukkan ya, tanggal 5 Juni 2024 tadi. Nah kemudian untuk isinya, Sobat IT di sini bisa klik dari nama uraiannya ya. Nah di sini bisa diklik. Jadi kita akan masuk ke dalam semacam kalau dalam jendela Explorer Windows itu adalah masuk ke dalam folder gitu ya. Jadi kalau di penerimaan yang di depan ini adalah folder utama dengan nama pembelian ATK tahap 1 gitu ya. Jadi kalau diklik dia masih kosong karena belum kita masukkan nama barangnya. Jadi penamaan ini hanya untuk uraian utama ya. Baru setelahnya kita masukkan nama-nama barang yang dibeli di dalam uraian tersebut. Sejumlah berapa, harga berapa gitu ya. Nah, untuk memasukkan nama barangnya adalah masih sama, kita gunakan tombol create ya. Kita gunakan tombol create. Nah, baru di sini kita masukkan nama barang ya. Kalau nama barang di sini ada disediakan beberapa template ya. Misalnya saya coba di sini box stempel ya. Box stempel. Jadi di sini Sobat IT sesuaikan dengan dokumen BAS tadi ya, yang kita masukkan di sebelumnya. Nomor BAS sekian itu isinya apa saja, kemudian jumlahnya berapa, masukkan, kemudian harganya berapa. Harga di sini harga sudah termasuk pajak ya. Misalnya 11.100 misalkan ya. Lalu kita submit seperti ini. Nah, anggap ini saya sudah selesai ya menginput di dalam penerimaan atau pembelanjaan barang di tanggal 5 Juni tadi ya. Nah seperti ini.
Sudah selesai. Nah, lalu ini akan kita gunakan gitu ya. Akan kita gunakan. Nah, dalam pencatatannya di sini kita masuk ke dalam menu penggunaan ya. Jadi kan di sini ada dashboard penerimaan penggunaan. Nah, kita masuk di penggunaan. Nah, di sini untuk penggunaan nah, ada sudah di sini riwayat yang menggunakan ya. Ya, jadi di sini ada yang menggunakan kelas 3, kelas 6 gitu ya, wali kelasnya, wali kelas 2, guru mapel PJOK gitu kan. Nah, jika ingin menggunakan, maka silahkan di sini klik lagi. Kemudian pilih unit kerjanya ya, atau siapa yang mengambil. Ya, siapa yang mengambil barang tersebut gitu ya. Saya pilih, saya misalnya di sini operatornya. Untuk nomor di sini nomor permohonan barang dari PPK ya. Ini kemarin masih belum mendapatkan detailnya juga. Kemarin saya lupa ini menggunakan nomor apa ya. Kalau tidak salah nomor urut pembukuan sekolah gitu ya. Barangkali yang paling simpelnya begitu. Nah, ini karena saya lupa nomornya, saya samakan dulu dengan template yang tampil ya, sobat IT di sini. Kemudian di sini pilih tanggal pengambilannya. Misalnya tadi kan beli kisahnya tanggal 6 gitu ya. Tanggal 6. Nah, nomor SPB, nomor permintaan barang dari pengurus barang ya. Kemudian di sini tanggalnya kita samakan saja. Nah, mungkin untuk nomor-nomor yang tercantum di sini bisa sobat IT konsultasikan ya dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan setempat ya. Kemudian untuk yang lainnya di sini uraian bas. Di sini adalah uraian berita acara serah terima dari pengurus barang ke PPK. Ke PPK ini apa ya? Semacam pengguna barangkali ya, pengguna barangnya mungkin. Ini kalau dikosong, oh ini wajib ya, artinya harus diisi. Uraian bas berarti jabatan ya, operator gitu deh. Kita coba dulu. Baru kita submit ya. Nah, submit. Oh sorry, tadi di mana ya yang baru? Operator. Ini yang dulu, ini yang baru ya. Nah, untuk melakukan penggunaan adalah begini. Yang 6 Juni tadi mana ya? 6 Juni. Oh, saya pilih salah tanggal kayaknya nih. Oh iya, salah tanggal ya. Jadi yang ini. Oke, jadi di sini itu sesuai tanggal bas, penggunaannya apa ya. Nah, kalau ingin menggunakan misalnya operator nih. Nah, ini menggunakannya kita pilih di namanya ya. Jadi namanya ini diklik. Nah, lalu kita create ya. Nah, si operator tadi ngambil apa? Nah, gitu kan. Nah, di sini perlu diperhatikan jika sobat IT masih memiliki sisa barang yang sama di dalam dokumen atau di dalam data penerimaan ya, di stock of name. Di sini kan tadi ada 3 ya, ada 4 ya. Nah, jika masih ada barang yang sama di sini, misalnya kertas gitu ya, masih ada di stock of name, maka sobat IT harus menyelesaikan atau menghabiskan dulu barang yang ada di stock of name, baru menggunakan barang yang dibeli di tahun 2024 ya. Oke, kita kembali ke penggunaan, kita pilih operator, kita klik. Nah, kebetulan di sini kayaknya saya sudah habis ya di stock of name. Kalau dia ada di stock of name, dia akan muncul ya di sini stock of name gitu ya. Oke, berarti di sini saya sudah habis ya stock of name-nya, tinggal barang ATK pembelian baru di 2024.
Nah, di sini ada bulannya juga ya sobat IT yang yang baru dibeli ya di tahun berjalan tahap 1. Nah, ini yang baru tadi yang saya masukkan. Nah, misalnya saya akan menggunakan box stempel yang baru di input tadi ya. Di sini. Kemudian jumlah yang dipakai berapa? Misalnya 1 ketik 1 ya. Kalau 5 sesuaikan berapa yang diambil gitu ya. Ini saya coba habiskan ya. Lalu submit. Dan seterusnya. Sampai selesai ya sobat IT di sini penggunaannya. Tidak harus habis barangnya. Kalau memang bersisa atau memang tersisa di dalam data ini tidak masalah ya, memang penggunaannya berarti tidak habis gitu kan. Misalnya kertas beli 10 rem gitu, 10 box masih sisa 2 box misalnya. Ya nggak masalah gitu. Kondisinya kan berarti memang sisa, dan itu nanti akan menjadi barang stock of name di 2024. Lanjut kita mungkin di laporan ya. Kalau laporan sih mungkin nanti kita akan ada di sini ya, di menu bawah di sini ada laporan. Untuk laporan penerimaannya pilih yang penerimaan gitu ya. Sini silahkan dicetak saja data yang diperlukan ya. Kemudian penggunaan atau di persediaan nanti ya. Nah, sini ada berita acara stock of name gitu kan. Ada berita acara inventarisasi persediaan, laporan berita acara stock of name. Lampiran ya, sorry. Di sini ada lampiran berita acara inventarisasi ya. Kemudian ada kartu persediaan barang ya. Ini biasanya untuk dicetak ditempel ya di barangnya itu kalau tidak salah ya. Kita coba ambil di sini mana ya. Oh, ini banyak banget ya. Kita coba deh salah satu gitu kan. Review dulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau diminta oleh instansi terkaitnya nanti seperti ini. Kemudian kartu barang. Nah, ini kartu barang yang dipakai untuk di bendanya ya, di barangnya. Ini nomor 25. Seperti ini, kita preview dulu. Nah, ini kartu barang persediaan ya namanya ya. Jadi dokumen-dokumen cetak yang diperlukannya silahkan diambil di menu laporan ini. Sesuaikan saja data apa yang diminta ya, atau yang harus dicetak gitu kan. Ini barang SPB. Mungkin di sini ya yang nanti akan dipilih ya, atau dicetak nanti ya. Nah, ini berita acara inventarisasi fisik persediaan gitu ya. Baik sobat IT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan membantu sobat IT dalam menjalankan tugasnya mengelola aplikasi persediaan barang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Atas segala kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.